Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Pagi hari ini kita akan lanjutkan bedah buku keren 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif karangan Stephen Covey. Dan semoga topik kita berikut ini menjadi pendorong, pemecah solusi kita, motivasi kita untuk kena target dalam hidup ini. Bulan Juni ada free trip dalam negeri, ada free trip luar negeri, terus ada promo gold. Wah, luar biasa nih. Orang biasanya dari mulai join sampai jadi gold butuh waktu 6 bulan. Ini join langsung jadi gold. Terus juga ada apa? Promo platinum juga kan. Kalau ada promo gold berarti kita bisa jadi platinum dong, sponsori 2 orang gold ya, dan royal. Nah, hal-hal ini dalam bisnis TNC kita itu menjadi satu kesatuan. Ayo gempur promo gold. Anda join langsung jadi gold member, Anda langsung jadi CP juga kan, gold sekaligus jadi core producer. Anda punya 3 kaki gold promo, maka Anda jadi royal 3 kaki CP, dan sekaligus Anda dapat voucher pertama free trip. Keren banget ya. Oke, nah pertanyaannya adalah apakah itu penting? Katanya kalau kita sudah membahas 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif ini, katanya kita nggak cuma ngomong bisnis doang. Kalau ini sekarang bedah buku dibelokin ke arah bisnis, modus nih kayaknya bedah bukunya nih. Prinsip tuh nggak bisa dimodusin ya. So kita akan lihat ya, apakah topik kita hari ini dan apakah kita sukses di TNC itu sama juga dengan kita sedang menjalankan prinsip-prinsip yang benar yang membuat kehidupan kita menjadi selaras ya. Oke, ini ada bagian yang nanti akan kita bahas dan menjadi contoh ya. Nah, ini adalah prinsip yang benar. Lalu di sini ada kehidupan kita ya, di sini ada hal-hal dalam kehidupan kita. Saya bacain ada apa aja di sini ya. Di situ ada keluarga, ada uang atau nafkah, ada pekerjaan kita, ada barang-barang milik kita ya, harta kita, ada kesenangan kita, ada teman, ada musuh, ada ibadah, tempat ibadah atau ibadah kita, ada diri kita, ada pasangan kita, dan ada keluarga kita ya. Nah, bagaimana nih kalau kita nanti akan berpusat pada prinsip yang benar, seperti dia mataharinya terus nyebar ke semua tindakan-tindakan kita. Dalam sebuah contoh, andaikan malam ini Anda mengajak istri Anda untuk pergi ke konser. Anda sudah mempunyai karcisnya. Istri Anda gembira sekali karena akan pergi. Sekarang sudah pukul 4 sore. Tiba-tiba bos Anda memanggil Anda ke kantor dan mengatakan ia memerlukan bantuan Anda sepanjang malam ini untuk menyiapkan sebuah rapat penting pukul 9 pagi besok. Nah tuh, gimana tuh? Nah sekarang, seandainya Anda memandang melalui kacamata yang berpusat pada pasangan atau berpusat pada keluarga, kepedulian Anda yang utama adalah istri Anda. Mungkin Anda akan mengatakan pada bos Anda bahwa Anda tidak dapat tinggal di kantor karena Anda mengajak istri Anda ke konser agar dapat menyenangkan hatinya. Anda mungkin akan merasa bahwa Anda harus tinggal di kantor untuk melindungi pekerjaan Anda, tetapi Anda berusaha membenarkan keputusan Anda dan melindungi diri dari kekecewaan atau kemarahan istri Anda ya. Dia lebih takut istrinya marah, keluarganya marah, dibanding kalau bosnya marah. Apakah itu berarti benar? Entar dulu. Namun jika Anda memandang melalui lensa yang berpusat pada uang atau nafkah, pikiran utama Anda akan tertuju pada uang lembur yang akan Anda peroleh atau
pengaruh yang dihasilkan oleh kerja lembur pada kemungkinan kenaikan gaji Anda. Anda mungkin akan menelepon istri Anda dan mengatakan kepadanya bahwa Anda harus lembur, dengan asumsi ia akan mengerti bahwa tuntutan ekonomi harus didahulukan daripada konser. Jika Anda berpusat pada kerja, Anda mungkin berpikiran tentang peluang. Anda dapat belajar lebih banyak tentang pekerjaan tersebut. Istri Anda seharusnya bangga akan Anda. Tapi jika Anda berpusat pada harta, Anda mungkin berpikir tentang benda-benda yang dapat dibeli dengan uang lembur. Atau mungkin Anda berpikir bahwa jika Anda lembur, maka itu merupakan aset yang bagus sekali bagi reputasi Anda di kantor. Besok semua orang akan mendengar betapa mulianya Anda, betapa penuh pengorbanan dan setianya Anda. Jika Anda berpusat pada kesenangan, refreshing, Anda mungkin menolak pekerjaan tersebut dan pergi ke konser. Bahkan seandainya istri Anda tidak keberatan jika Anda bekerja lembur, Anda layak pergi keluar malam itu. Jika Anda berpusat pada teman, keputusan Anda akan dipengaruhi oleh apakah Anda sudah janjian sama teman atau belum di konser itu, atau apakah teman-teman Anda ada di tempat kerja yang juga ikutan lembur. Kemana teman Anda berada, ya Anda ke situ. Jika Anda berpusat pada musuh, Anda mungkin mau kerja lembur karena Anda tahu hal ini akan memberi Anda keuntungan besar atas musuh Anda di kantor yang berpikir bahwa Anda adalah aset terbesar bagi perusahaan. Pesaingnya musuh. Sementara musuh Anda bersenang-senang Anda akan bekerja dan membanting tulang mengerjakan pekerjaannya dan pekerjaan Anda, mengorbankan kesenangan pribadi Anda demi kepentingan perusahaan yang musuh Anda dapat abaikan dengan begitu gembiranya kalahin musuh. Jika Anda berpusat pada tempat ibadah atau ibadah Anda mungkin dipengaruhi oleh rencana anggota lain dari tempat ibadah Anda untuk menghadiri konser tersebut. Oleh ada tidaknya anggota tempat ibadah bekerja di kantor Anda, oleh sifat dari konsernya. Ini konser ibadah agamis atau ini konser yang happy-happy, yang hiburan. Jika Anda berpusat pada diri sendiri, Anda akan berfokus pada apa yang paling menguntungkan bagi Anda. Apakah lebih baik bagi Anda untuk pergi ke konser malam itu? Atau apakah lebih baik bagi Anda untuk menyenangkan bos Anda? Yang akan menjadi kepedulian utama Anda adalah bagaimana pilihan yang berbeda tersebut mempengaruhi Anda. Nah, sementara kita mempertimbangkan berbagai cara memandang satu peristiwa, dapatkah Anda melihat betapa mendasarnya pusat-pusat kita mempengaruhi diri kita, langsung pada motivasi kita, keputusan kita sehari-hari, tindakan kita, atau dalam banyak kasus reaksi kita. Kita bedah dulu. Begini, ya, kalau Anda lihat, dulu saya ingat sekali ya, ketika saya mulai membaca di bab ini, itu jadi orang yang menurut saya kok agak ribet ya gue ya, gitu. Setiap kali mau melakukan sesuatu itu kayak mau dipikir dulu gitu loh. Dulu mah melakukan apa yang lakuin aja, dan tidak ada rasa bersalah setiap kali melakukan sesuatu itu. Kalau saya salah udah gitu aja. Tapi setelah saya membaca buku ini, apalagi di topik ini, ketika melakukan sesuatu tuh kayak berhenti dulu dan ada di persimpangan jalan atau perempatan jalan gitu ya, dan setiap persimpangan jalan itu adalah konsekuensi atas pilihan saya. Ya, contohnya gini aja deh. Contohnya ini nih. Hari ini saya mengisi acara bedah buku nggak ya jam 7:30. Soalnya faktanya hari ini libur, Audrey. Saya tidak nganter, saya tidak perlu bangun pagi, saya tidak nganterin. Saya bisa lebih enak aja bubuknya. Apalagi tadi malam saya ngedit video setelah acara Royal Academy. Saya baru tidur jam 3, itu jam 3 subuh gitu. Nah, saya tidurnya 4 jam aja kan. Kalau sekarang ribet gitu mikirnya. Tindakanku ini, entah aku mau bubuk, entah aku mau bedah buku,
itu bukan masalah bobok atau bedah buku, bukan. Tapi ini sumbernya dari prinsip apa? Sumbernya tuh dari apa? Sumbernya dari karena aku ingin merawat diriku sendiri, aku lagi mati-matian ngejar target, butuh waktu sama keluarga, kayak ribet gitu. Gak sesimpel dulu. Dulu ya tidur-tidur aja gitu. Bedah buku ya bedah buku aja. Ngapain ribet? Setelah baca buku Stephen Covey kok mau ngelakuin apa-apa kok kayak berhenti dulu gitu ya. Orang lain mau lakuin aja, tabrak aja gitu. Urusan bener salah, nyesel nanti aja deh, tabrak aja. Tapi kalau saya kayak lalu kemudian berhenti sejenak, lalu melihat konsekuensi dari setiap tindakan saya ini. Tindakannya kan cuma milih satu di antara dua, tapi konsekuensinya apa? Di keluarga, di bisnis, di downline, di peran saya sebagai pribadi yang berkembang, dalam peran saya sebagai ini, muter kabeh. Nah, lalu saya juga melepaskan diri, memilih tindakan itu tuh lepas diri dari berbagai cermin sosial. Saya nggak mau ngelakuin itu hanya karena nanti nggak enak sama downline, nanti nggak enak sama upline, atau nanti biar dipuji downline, atau nanti biar dipuji upline, nanti biar dipuji sama anak, biar dipuji sama istri, biar dipuji sama mertua. Nah, jadi sebelum saya melakukan itu, saya lepaskan dulu semua keinginan-keinginan itu. Karena bukan apa tindakannya yang penting, namun apa motivasinya yang penting. Tapi motif dibaliknya, ya, bahkan tindakan yang seolah-olah bagus itu jadi tidak berkualitas hanya karena motifnya nggak bagus. Itu contoh nyumbang bagus gak? Bagus, ya, namanya nyumbang kok, daripada orang gak nyumbang. Tapi kalau motifnya supaya dipuji orang, maka dia akan nyumbang dengan nama jelas banget, supaya orang tahu, dengan nilai yang tulisin ini jumlah gua sumbang paling gede di antara orang lain. Nah, jadi jelek. Itu apa motif saya untuk hari ini, pagi ini melawan bedah buku? Sebelum saya ngelakuin, saya lepas dulu dari semua citra sosial. Aku bedah buku bukan untuk populer di mata downline, bukan untuk populer di mata upline, bukan untuk dapat pujian siapapun. Nah, lepas dong. Jadi tindakan saya, seandainya saya lakukan itu, udah lepas dari semua citra sosial. Aku ngelakuin ini karena aku itu orang yang gila kerja. Apakah aku karena orang yang gila kerja sampai aku lupain keluarga? Sampai aku rela rela untuk nggak istirahat? Apakah itu motifku ngelakuin pagi-pagi di saat anak nggak sekolah, saya nggak nganterin anak? Apa karena saya manusia gila kerja? Nah, saya harus lihat dulu dari mana sumber itu. Jangan sampai nih ada motif itu, karena motif itu yang saya kerjakan bagus, tetapi sumber motifnya jelek. Ini bisa ngerusak jiwa raga saya nih. Nah, lepasin dulu nih motif itu, lepasin. Jadi kalau saya ngelakuin, pokoknya jangan sampai karena gue manusia gila kerja. Gitu. Hal-hal seperti itu. Sampai akhirnya saya harus meneliti bahwa apa yang saya lakukan ini berasal dari prinsip yang benar, bahwa saya ingin memenuhi peran saya. Lewat tindakan ini, saya ingin memenuhi peran saya sebagai upline yang benar, memberikan contoh pola sukses. Orang sukses itu punya pola, tidak peduli apakah dia libur atau nggak libur. Orang sukses itu nggak ada libur nggak libur, gitu. Libur nggak libur hanya menunjukkan bahwa dia mengurangi satu atau menambah satu kegiatan yang dikerjakan, entah saat libur atau nggak libur. Tetapi pola kerja itu sama aja. Saya sedang membangun sebuah pola pada diri saya, dan ini adalah untuk membantu tim kena targetnya. Dan saya berpikir, seandainya kayak mikir prospek gitu ya, kalau sekarang ditolak, ayo prospek lagi, memprospek orang lagi, karena siapa tahu memang intan yang dikirim Tuhan tuh yang memang yang berikutnya. Siapa tahu, jangan sampai karena kita ditolak hari ini lalu kita males prospecting berikutnya. Siapa tahu emang itu udah dijatah sama Tuhan, lu ketemu batu tuh emang saat hari ini
berikutnya Intan. Nah sama, ketika saya mau bedah buku, saya hanya berpikir, siapa tahu di topik yang pagi ini tak bawain itu ada magic moment buat salah satu atau salah dua orang yang dengerin topik itu. Mungkin kemarin tidak, mungkin juga kemarin orang itu dengerin tapi biasa aja. Tapi siapa tahu untuk yang pagi ini ada magic moment, bukan cuma buat yang dengerin tapi juga buat gue. Itu saya mikirnya kayak gitu. Ribet ya, tapi memang orang yang belajar untuk melakukan sesuatu dari prinsip yang benar, karena selama ini dia ngelakuin sesuatu pokoknya ya asal aja gitu ya, lakuin aja, tapi nggak tahu dari mana sumber prinsipnya, sehingga tidak ada pembelajaran. Kalau saya mau belajar, karena ini bagian dari mematangkan. Sekarang mari kita melihat ya prinsip menyebar kemana-mana. Sekarang mari kita lihat, apakah pekerjaan kita hari ini untuk bos itu adalah sebuah tindakan yang akan nyebar kepada semua peran-peran kita secara bagus. Apakah pekerjaan kita itu akan nyebar ke peran-peran kita sebagai anggota keluarga, sebagai pasangan, sebagai diri sendiri, ya, sebagai anak untuk orang tua, itu sebagai pribadi yang bertumbuh dan sebagainya, sebagai aset. Kayaknya mau dilihat dari mana-mana, pekerjaan untuk bos tuh kita cuman bisanya akhirnya ya cuman dari sisi saya bisa punya harta gitu, saya bisa nyekolahin anak ya, tetapi bagian-bagian yang lain, bahkan kualitas ibadah kita aja sangat terbatas gitu ya. Nah disitulah kalau teman-teman sudah ngebedah buku ini, itu jadi ngerti, berarti ini saya 10 tahun kerja di luar negeri ini, apanya yang bertumbuh dalam diri saya, apanya yang bertumbuh dalam peran saya sebagai pasangan, dalam peran saya sebagai anak untuk orang tua saya, dalam peran saya sebagai ibu atau bapak untuk anak saya, apa yang bertumbuh, apanya yang kesebar gitu, apanya yang kepancar gitu dari pekerjaan saya. Jadi akhirnya jadi mikir kayak gitu, padahal 15 tahun kita lakukan itu setiap hari ya. Nah sementara kalau kita sekarang jalankan TNC, lalu kita punya target, saya mau kena free trip voucher pertama bulan ini, saya di minggu 1 ini nyicilnya lewat jadi CP. Saya juga akan prospecting untuk melahirkan promo gold, downline yang promo gold, dia kena promo gold, dia juga jadi CP juga gitu kan, hasil kan sama. Nah lalu kita berhenti sejenak, lalu kita melihat apakah target ini benar, apakah target yang akan mengeluarkan sumber daya kita setiap hari selama sebulan ini, darah air mata, pengorbanan ini dan itu, apakah ini sudah benar? Karena kita sendiri merasa bahwa kita selama ini darah air mata, susuran keringat belasan puluhan tahun itu keliru kalau sama nafkah terpenjara, udah fakta itu ya kan. Nah, tetapi apakah ini benar kalau yang di TNC ini? Nah ternyata apa, ketika kita mengerjakan itu lalu kemudian ada kegiatan yang menyertainya. Contoh, saya lihat teman-teman udah mulai live stream, orang-orang baru pada live stream. Terlepas namanya orang live stream pertama kali perdana itu ya pasti ada salah-salahnya, pasti ada pusingnya gitu ya, pasti ada mati gaya ngomong apa, atau ya teknik yang keliru, kejungkir. Terlepas dari itu semuanya, itu hal yang wajar, namun ada kegiatan positif yang menyertainya. Saya bahagia sekali melihat ada satu rekan yang biasanya cuman tiktokan aja, goyang-goyang pantat sampai yang lihat aja malu. Nah begitu dia ngejar target, begitu dia sekarang punya goals untuk saya juga mau jadi nominator free trip, saya lihat dia mulai live stream. Walaupun live streamnya bingung, nggak tahu mati gaya, tapi ketika dia memulai satu hal yang positif,
dia memulai sebuah tujuan yang sekarang benar gitu, maka daya-daya potensi yang positif dalam dirinya juga lahir. Terharu sekali ngelihatnya tuh, seneng banget ya. Nah itu bener kan. Lalu apakah ini membuat kita punya harapan untuk hidup yang bahagia? Karena ketika orang menjalankan sesuatu dan dia tahu ujungnya itu adalah kebahagiaan lahir batin, jangankan nyampe, baru jalan aja udah happy terus. Tidak penting apa pekerjaan kita, lelahnya kayak apa ya, tapi yang paling penting adalah apa? Yang paling penting tujuannya itu kemana? Itu yang membuat orang bahagia atau tidak bahagia, punya harapan atau nggak punya harapan. Nah ini saya lihat ya, baik saya ataupun teman-teman yang sekarang fokus ke free trip, itu sekarang happy banget gitu. Hari-hari itu bergairah ya, langsung pada ngantri live stream kayak pesawat ngantri mau terbang, ngantri dulu tuh terbang, terus ini terbang. Nah jadi luar biasa, hari-harinya dipenuhi dengan hal-hal positif. Dan mulai prospecting, mulai bedah produk, mulai bikin poster CP, mulai mendorong timnya untuk yuk live stream bareng yuk, kita biar kena free tripnya. Wow, secara jangka panjang saya ngelihat ini orang-orang bakal merdeka, ini orang-orang bakal punya hidup yang berkualitas, yang makmurnya, yang merdeka waktunya, hubungan dengan keluarganya, dengan Tuhan, pengembangan dirinya. Ini jangka panjang udah keren banget ini. Jangka pendeknya, hari ini, hari-harinya penuh dengan kegiatan yang berkualitas. Nah, hubungan dengan Tuhan juga makin dekat. Kemarin mungkin kita doa hanya sebagai sebuah rutinitas, gitu. Kalau nggak doa, dosa lo. Gitu. Kalau nggak doa, hidupmu nanti penuh masalah. Hanya sebagai sebuah rutinitas aja, tanpa makna. Namun sekarang doa kita itu benar-benar berkualitas. Memang tetap rutin, tetapi sekarang ada tujuannya. Ya, ada tujuannya. Ya sama lah seperti ya datang nonton acara live stream, ya rutin dilakukan. Tapi kalau nggak ada tujuannya, ya waktu ditelepon temennya, Zoom, aku butuh ngobrol bentar. Oh ya, nah, udah matiin aja live streamnya, nggak penting. Ya, penting ngobrol sama temen Zoom internet. Jadi hanya sebagai sesuatu yang rutin aja, ya daripada pengisi waktu gua nganggur gitu ya. Artinya cuma hiburan. Ketika ada teman kita nelpon ya tinggalin aja di live stream, nggak penting. Lebih baik ngobrol sama teman kita. Nah tapi begitu kita sekarang punya target itu, aku mau jadi free trip, itu acara live stream pun mungkin dipandang perlu, baca buku dipandang perlu gitu, dengerin acara follow up di Zoom dipandang perlu. Kenapa? Ini membuat aku lebih deket sama free tripku. Ada keajaiban-keajaiban dari setiap yang kulakukan, entah prospecting, entah bedah produk, entah bedah buku, entah bedah impian, entah hadir ke acara Zoom, entah hadir ke acara conference, entah bikin poster ini, video itu, semuanya punya magic, semuanya punya efek keajaiban lewat target itu. Nah, jadi kan luar biasa ya, memancar ke semuanya lewat target free trip ini. Kita coba, kalau kita sekarang memandang dari sisi hubungan kita sama anak kita, misalnya buat teman-teman yang karena terlalu lama ya tinggal anak sehingga hubungannya memburuk, itu udah pasti ya, pasti. Kita lihat apakah target free trip ini dengan berbagai aktivitas untuk menebus target itu, aktivitas live stream tiap hari, aktivitas prospecting tiap hari, aktivitas hadir ke acara follow up untuk dapat info, untuk ngajak prospek hadir ke acara follow up, ya, aktivitas untuk ya apapun ya untuk nebus target itu. Apakah itu bisa membantu kita yang sedang punya masalah sama anak kita untuk membuat hubungan kita jadi lebih baik? Yo pastilah teman-teman ya, pasti bisa, ngarahnya ke sana banget. Kenapa? Dalam proses itu sendiri kita bertumbuh jadi manusia lebih baik.
Ingat, sebuah masalah terjadi karena apa? Cara kita menghadapinya itu masih seperti anak kecil. Jadi kayaknya masalahnya itu tingginya 5 meter. Karena kita masih anak kecil, maka kita tingginya cuma 1 meter. Ya, masalahnya kan 5 meter, kita tingginya 1 meter. Kayak tembok tinggi yang kita nggak punya jalan keluar, tumbanglah kita. Nah, tetapi masalah yang seperti tembok itu kan nggak tambah besar. Kan masalah itu, tembok kalau udah 5 meter kan ya mau sekarang mau nanti mau kapan sampai kiamat ya 5 meter doang. Tapi kita kan bertumbuh, kita makin lama makin tinggi, kita jadi punya ide dan cara untuk melompati tembok yang 5 meter itu. Karena tembok itu tidak tambah tinggi, kita udah makin tinggi, bisa ambil tangga ya, punya ide, kreativitas, kecerdasan, sehingga kita akhirnya tembok 5 meter jangankan tembok 5 meter Pak, saya gedung 20 lantai aja saya bisa melewati gitu. Saya bisa meloncatinya, saya bisa melewatinya, saya bisa memutarinya, saya bisa merobohkannya. Namanya orang tambah pinter tuh semakin ada ide untuk menghadapi kendalanya, nggak jadi anak kecil lagi. Nah seperti itu. Jadi ketika kita sedang berjuang saja, memperjuangkan free trade, memperjuangkan CP, memperjuangkan royal kita, dalam prosesnya itu kita bertumbuh ya, akar-akar kecerdasan, akar-akar kedewasaan, akar-akar kebijaksanaan, akar-akar kebebasan untuk memilih respon dan tidak lagi menjadi korban atas kondisinya, itu semakin bertumbuh juga. Sehingga apa? Ya, kita mulai membangun hubungan sama anak itu lebih baik. Dulu mungkin cara kita membangun hubungan sama anak, namanya juga gak pernah kumpul bareng, gak ada pelukan, gak ada waktu untuk dengerin anak curhat dan sebagainya. Ya yang kita bisa lakukan cuma mengancam atau menyogok gitu, yang membuat supaya hubungan tanda kutip baik dan gak ada konflik. Kalau nggak ngancem, kalau kamu nggak nurutin kata ibu, kiriman ibu akan ibu stop lo, ngancem lah, ngancem. Atau kita nyogok anak, Nina, ibu beliin handphone baru. Nah, kalau kamu ikutin nasihat ibu, kamu akan dapat HP baru terus. Apapun yang kamu mau, ibu kabulin. Laptop baru. Nah, nyogok. Ya, itu jelas itu nanti akan buruk dalam hubungan Anda ketika tidak bisa nyogok lagi, dan jelas buruk juga ketika tidak bisa ngancem lagi. Ataupun anak itu akhirnya jadi anak yang manja atau anak yang destruktif, anak yang manja atau anak yang liar gitu, anak yang merasa tidak disayang. Mungkin dulu caranya seperti itu, membangun hubungan sama anak, karena tidak bisa membangun hubungan dengan cara memeluk dia, menjadi pendengar dia, memandang mata dia, nunjukin bahwa I love you gitu ya. Yuk ngomong, mama punya waktu untuk kamu dengerin. Wah, anak itu paling senang teman-teman ketika kita ngomong gini ya. Sorry, kalau kita udah ngomong sama dia, ada apa toh, cerita deh, papa mau dengerin, papa pengen dengerin. Terus kita udah tangannya udah satu kayak gini deh, siap dengerin kan, tangan udah kayak gini siap dengerin kan. HP dilepas, terus kita kayak gini, gimana sih papa mau dengerin deh. Wah, itu bagi seorang anak ngalah-ngalahin sogokan HP baru tau gak? Beneran, itu bahagia banget ya. Ketika anak kita masih kecil, Pak, aku ada sesuatu, aku ada ini, ada game ini, ada, taruh semuanya, taruh. Gimana? Ada apa? Coba lihat. Wah, itu anak tuh senengnya luar biasa, beneran luar biasa. Nah, itu hubungannya tuh makin terpupuk dengan baik. Nah, coba teman-teman ya, apakah target ini benar-benar mendekatkan kita pada hubungan dengan anak yang sekarang bermasalah karena terpisah ya? Apakah target ini akan membuat hubungan kita dengan orang tua yang renggang juga semakin terpisah? Tidak bisa. Ingat, prinsip yang benar tidak mengenal jalan pintas atau pelicin apapun, itu bukan prinsip yang benar. Jadi kita jadi belajar juga, iya ya, aku nggak perlu lagi lah pakai jalan pintas gak jelas gitu ya.
itu berarti bukan prinsip yang benar. Prinsip yang benar itu selalu tabur tuai. Jadi ketika setiap kali aku menabur, sebenarnya aku sedang melakukan prinsip yang benar. Apapun prinsip yang benar, itu efeknya jangka panjangnya itu ketentraman di hati nih. Nah, jadi bertumbuh teman-teman, berkembang banget. Ada hal-hal di luar duit yang benar-benar memperkaya hidup kita, benar-benar memperkaya hidup kita. Gitu. Dan saya pikir benar-benar target-target kita di TNC ini itu memperkaya kita, memperkaya wawasan kita, pemahaman kita, kedewasaan kita, kebijaksanaan kita. Ngadepin dunia itu tuh lebih enteng gitu rasanya, lebih damai. Tidak ada lagi ngelakuin sesuatu karena gak enak sama jabatan orang itu, karena kesel sama dia, karena mau balas dendam, karena gak ada lagi itu rasanya. Atau paling tidak kita punya daya dan kekuatan atas hal itu, gak lagi jadi korban. Luar biasa rasanya, bertumbuh setiap hari, ada kepuasan batin. Jadi salah satu hal yang membuat saya ketagihan dengan acara bedah buku, salah satunya itu jam yang sudah saya tetapkan. Jam yang sudah saya tetapkan itu membuat saya tuh jadi punya komitmen gitu. Jadi kayak bukan pengangguran, gue tuh pengusaha beneran. Ya, itu jam kantor gue, terutama jam meeting gue gitu. Rasanya tuh kan seperti itu, profesional jadinya, rasa profesional gitu. Dan ternyata selalu aja ada hal-hal keajaiban gitu dari setiap buku yang sedang dibahas. Ya, Mbak Ade juga membahas buku The Cash Flow Quadrant Robert Kiyosaki. Mbak Emi Nurpaiko juga sekarang lagi bedah buku excuse, ya. Excuse itu alasan, ya. Jangan beralasan, no excuse gitu ya. Karangan Isa Alamsyah. Mbak Ananisa juga sedang bedah buku Berpikir dan Berjiwa Besar karangan David J. Schwartz gitu ya. Itu buku-buku positif, luar biasa sumpah, bagus semua loh itu. Wah, luar biasa deh. Oke, so teman-teman, itu dulu ya, itu dulu bedah kita hari ini. Semoga apa yang tadi kita kupas bareng bisa membuat Anda semakin tercerahkan hari ini, baik di bidang TNC ini yang akan bikin teman-teman bisa segera sukses mewujudkan impian-impian Anda, merdeka bersama keluarga juga, dan di bidang peran-peran Anda lainnya, entah Anda sebagai ibu buat anak, atau anak untuk orang tua, atau untuk pasangan Anda, supaya makin selaras, ya, supaya makin selaras. Dan itulah namanya hidup itu bahagia. Life is beautiful. Hidup itu indah bukan karena nggak ada masalah. Life is beautiful adalah karena kita memandang setiap masalah-masalah ada, setiap masalah-masalah yang ada adalah tempat kita sedang bertumbuh dan berkembang. Ya, jadi life is beautiful. Oke, sukses selalu teman-teman. Go Promo Gold, go CP, Promo Gold jadi CP, go free trip for freedom.